wabarakatuh, Bu Nausida. Iya, Bu. Ini Alhamdulillah, Bu, kabar saya baik. Alhamdulillah baik, Bu. Bu Nausida sendiri bagaimana nih kabarnya? alhamdulillah baik juga, Bu. Sehat-sehat Jadi ya, Bu, ya. jadi Bu, pada perjumpaan kita kali ini, nah Iya, Bu. kita nggak punya waktu banyak ya, Bu ya. Iya, Sekitar iya. 15 menit lah kan kita bincang-bincang ya, Bu. Uh, Baik, Bu. jadi kira-kira nih Bu Silvi mau ngomongin apa nih? Baik, Bu. Sebelumnya terima kasih, Bu, ya, atas kesempatannya sudah mau berbicara ngobrol sama saya, Bu, ya. Jadi ada Iya, sedikit sama-sama, Bu. ada sedikit yang ingin saya sampaikan yang saya merasa resah seperti itu, Bu. Jadi beberapa waktu yang lalu gitu saya kan mengajar di kelas 12 PS. Jadi Iya, kejadiannya adalah ada 3 orang siswa ya, 3 orang siswa laki-laki. Mereka itu pada saat jam saya, kebetulan saya itu mengajar pelajaran PJOK, Bu. Jadi iya, ketika Bu. temannya yang lain itu sudah mengganti baju olahraga, seragam olahraga. Nah, 3 anak ini, Bu, tidak mengganti. Jadi mereka hanya mengenakan seragam atas, seragam kaos olahraga atas, tapi bawahnya tidak. Jadi celananya masih celana kelas seperti itu. Tidak mengganti training atau kaos olahraga. Seperti itu, Bu, yang ingin saya ceritakan. Baik, sebelumnya ini Bu Silvi berarti mengajar olahraga ya, Bu ya, mapel Iya, olahraga. saya mengajar pelajaran olahraga. Ini di kelas berapa ya, Bu? Kira-kira apa kejadiannya, yang sering atau memang baru sekali atau yang udah sering nih, Bu, kejadian seperti ini? Iya, kalau dibilang sering, Bu, sebenarnya di kelas mereka. Kalau kelas-kelas lain itu alhamdulillah mereka tidak seperti itu, Bu. Jadi di kelas IPS ini memang ya dibilang luar biasa, Bu, anak-anaknya, Bu, ya. Apalagi IPS kan terkenal seperti itu. Tapi nggak semuanya seperti itu. Yang lainnya baik. Jadi hanya kadang 3 orang, kadang 2 orang dalam setiap pertemuan seperti itu. Tapi kadang juga mereka itu, Bu, misalnya pada pertemuan kali ini mereka menggunakan seragam lengkap. Kemudian pada pertemuan berikutnya mereka tidak menggunakan. Jadi tidak setiap waktu mereka tidak menggunakan. Jadi sesekali ada. Nah, pada saat lalu itu pas mereka tidak mengenakan training atau seragam olahraga. Itu di kelas IPS. Itu baik, Bu. Siswa itu kan tadi Ibu bilang ada 3 orang ya, Bu ya. 3 orang Ya. ini biasanya siswa yang sama setiap nggak mengganti pakaian olahraga tadi, atau siswa-siswa yang lain, atau orang itu aja gitu. Itulah, Bu, kelas IPS itu siswanya itu aja, Bu. Kadang pada saat pertemuan pertama mungkin ada 2 orang, kadang 3 orang, tapi Iya. orangnya itu aja, Bu. Tidak yang lain. Kalau yang lain itu alhamdulillah seragamnya lengkap, disiplin seperti itu. Nah, mereka inilah, Bu, orang-orangnya itu aja, tidak berubah seperti itu. Saya juga ya gimana ya, Bu, Oke, ya. baik, Bu. Baik, Bu Silvi, dari yang Ibu ceritakan tadi, saya bisa menangkap permasalahan dari Bu Silvi ya. Berarti masalahnya siswa yang tidak mau mengganti pakaian olahraga pada saat jam olahraga ya, Bu ya. Karena kita tahu kan, Bu, biasanya itu harus menggunakan olahraga selalu di jam olahraga gitu ya, Bu ya. Iya, jadi memang sudah peraturan seperti itu, Bu. Jadi penggunaan seragam olahraga itu digunakan pada saat jam olahraga. Jadi misalnya nih, Bu, ada jam olahraga di jam ke-3, 4. Nah, jadi pada saat jam 1, 2 mereka mengenakan
baju seragam di kelas. Kemudian pada saat jam olahraga mereka ganti baju olahraga. Nanti mungkin sekitar 15 menit sebelum jam saya berakhir, saya akan memberi waktu kepada mereka untuk istirahat sebentar. Sekalian juga mereka mengganti bajunya dengan baju kelas. Jadi ketika pelajaran berikutnya mereka sudah tertib kembali seperti itu. Karena tentunya kalau mereka tidak mengganti dengan seragam kelas kan pasti guru-guru setelah matkul saya kan merasa agak kurang nyaman begitu Bu, dengan mereka yang setelah agak habis lari-lari pasti kan keringetan Bu. Jadi ya saya sudah memberitahu mereka bahwa memang sudah peraturannya seperti itu. Baik Bu. Jadi Bu Silvi sejauh ini apa Ibu sudah telusuri apa penyebab dari siswa tersebut malas memakai baju olahraga ini? Baik. Jadi Bu, saya sudah pernah beberapa kali karena kan memang anaknya ya itu aja Bu. Jadi untuk di kelas, iya Bu. Silvi bisa mendengar saya? Halo Bu. Bisa Bu, bisa. Ibu bisa Iya, mendengar Bu. saya? Bu bisa mendengar saya? Bisa Bu, bisa. Ibu, Bu Nafsida bisa mendengar saya Bu? Iya, saya dengar Bu. Oh, baik. Jadi tadi kan Ibu menanyakan Tadi sudah bukan apa sih? kira-kira sejauh ini bisa dengar Bu ya? Iya. Oke, dilanjut Bu kalau gitu. Penyebabnya ya, apakah Ibu sudah cari tahu apa penyebabnya sehingga orang tua mau ganti baju gitu? Baik Bu, saya sudah bertanya kepada mereka, sudah saya panggil Bu, apa sih alasannya seperti itu? Kenapa pada saat jam olahraga mereka tuh sebenarnya Bu kalau olahraga itu mereka semangat Bu. Semangat kan dia namanya juga anak-anak laki-laki apalagi Bu ya, semangat main bola, semangat beraktivitas lah seperti itu. Cuman pada saat pelajaran saya kok nggak ganti cara olahraga, saya sudah menanyakan apa sih kenapa alasan kalian tidak mengenakan celana olahraga. Padahal kan Bu, sebenarnya mereka itu bawa dari rumah, atas bawah olahraga itu baju olahraga mereka bawa. Cuman memang 2-3 anak ini memang tidak mau mengganti. Alasan mereka sebenarnya simpel Bu. Mereka malas katanya, malas mengganti celana karena mereka sampaikan bahwa kamar mandinya jauh Bu. Nah, mereka bilang gitu. Jadi saya malas gitu bolak-balik ke kamar mandi, ganti celana, terus ke kelas lagi gitu Bu. Kalau ini dari mereka ya. Kalau atasannya aja kan Bu bisa ganti di kelas, mereka bilang seperti itu. Kalau bawahan kan nggak bisa Bu, jadi saya harus ke kamar mandi dan harus melewati kelas-kelas yang banyak itu, mereka bilang seperti itu. Jadi alasannya seperti itu Bu, karena mereka malas untuk bolak-balik kamar mandi kelas. Nanti kalau udah ganti training olahraga, berarti harus mengganti lagi dengan celana kelas untuk pelajaran berikutnya. Jadi alasan memang karena malas aja seperti itu. Jadi alasannya cuma malas ya Bu ya?
Iya. Oke Bu, sebelum kita lanjut perbincangan kita, ya, nah pada hari ini sebenarnya apa sih setelah perbincangan kita pada hari ini yang ingin Bu Silvi dapatkan dari hasil perbincangan kita? Oh, baik Bu. Tentunya Bu ya, saya harap setelah saya berbicara dengan Bu Nafsida seperti itu, saya menginginkan perubahan seperti itu pada diri beberapa anak ini agar mereka tuh bisa menyadari bahwa memahami disiplin itu penting, disiplin dalam berseragam di sekolah, disiplin tepat waktu pada saat masuk jam pelajaran. Jadi ya yang tentunya yang saya harapkan adalah mereka bisa disiplin di sekolah baik pakaian maupun waktu, begitu Bu. Jadi yang diinginkan orang ini lebih ke disiplinnya ya Bu ya, lebih ke disiplin pakaian maupun disiplin waktu ya Bu ya. Iya Bu. Nah, jadi sejauh ini ya Bu ya yang sudah Ibu lakukan. Kalau misalnya ya Bu ya, kalau kita bilang nilai idealnya ya Bu, ideal siswa itu 10, kita anggap levelnya 10. Nah, kira-kira untuk siswa Ibu yang 3 orang ini di level berapa kira-kira ya Bu? Menurut saya Bu ya, jika ideal maksimal nilai itu 10, jadi untuk anak yang memang kadang menggunakan lengkap seragam olahraga, kadang enggak, kadang tertib, kadang tidak. Jadi saya rasa saya akan memberikan nilai 5 Bu. Baik, berarti masih 5 ya. Masih Nah, jadi dari nilai 5 itu Bu Silvi ingin meningkatkan ke level berapa lah yang 3 ini kira-kira Bu? Baik Bu, tentunya untuk menaikkan level mereka mungkin sulit, tapi saya rasa semoga bisa Bu ya. Jadi kalau saya berharap mereka itu ya, saya ingin mereka bisa berada di level 8 Bu. Iya. 8 atau 9 boleh juga, 8 lah, Iya. 8. Oke. Baik Bu, dari usaha Ibu yang sejauh ini, usaha Ibu apa yang udah Ibu lakukan untuk supaya orang ini bisa disiplin, siswa ini bisa disiplin, apa yang sudah Ibu lakukan? Baik Bu, tentunya disiplin selalu insya Allah selalu saya sampaikan, disiplin berseragam, disiplin waktu, disiplin hadir di sekolah. Jadi tentunya saya tidak bosan-bosan menasihati. Jadi saya juga usaha saya untuk menasihati itu tidak pernah berhenti Bu. Iya. Walaupun mungkin belum terjadi perubahan yang signifikan Bu, tapi saya tidak bosan untuk memperingatkan mereka, begitu, menasehati. Baik Bu, berarti sejauh ini Ibu sudah selalu memperingatkan orang nih atau menasihati ya Bu ya. Kira-kira usaha Ibu ke depan, rencana Ibu ke depan untuk meningkatkan kedisiplinan dari siswa ini apa ya Bu? Baik Bu, kan saya sudah menasihati, sudah memperingati, tapi nampaknya mungkin mereka belum naik ke level ya Bu ya, masih sering seperti ini. Jadi saya berpikir Bu, rencana saya akan berdialog dengan wali kelasnya untuk bagaimana supaya anak ini bisa merubah gitu Bu ya, bisa tertib dalam berseragam. Jadi mungkin dengan bantuan wali kelas mereka, menasihati mereka, karena kan wali kelas itu kan ibunya mereka seperti itu Bu ya. Mungkin dengan ibunya mereka sendiri, mereka bisa mau mendengarkan dan mau mengindahkan. Jadi kebetulan memang saya setiap hari bertemu dengan wali kelasnya, hanya saja belum kesampaian untuk berbincang langsung. Jadi ya rencananya dalam waktu dekat Bu, dengan wali kelasnya, begitu Bu. Baik Bu
Silvi. Berarti sejauh ini masih Bu Silvi dulu yang menangani, tapi belum juga ada peningkatan ya Bu ya. Ya, Kira-kira selain wali kelas, siapa yang lain yang mau bekerja sama gitu? itulah Bu, rencana saya pertama wali kelas, kemudian saya juga akan berusaha untuk berkoordinasi dengan guru BK Bu. Guru BK itu, jadi saya harap dengan bantuan guru BK dan wali kelas, tentunya guru BK kan pasti dia punya cara, dia kan tahu bagaimana psikologi anak, bagaimana mendekati anak, bagaimana cara bicara yang baik agar mau mendengarkan guru BK tersebut. Jadi siswa tersebut bisa lah ada perubahannya. Jadi saya harap dengan bantuan mereka, tentunya pada saat saya mengajar, jadi saya tidak lagi merasa tidak kondusif, saya tidak lagi merasa kok anak ini seperti ini. Jadi kami bisa beraktivitas olahraga itu dengan baik, dengan tertib, dengan maksimal seperti itu. Iya, baik Bu. Tentunya ya kita seorang guru kepinginnya yang terbaik ya Bu untuk siswa kita. Kalau bisa orang ini bisa semaksimal mungkin ya Bu menerima pelajaran ya kan. Jadi dari cerita Ibu tadi, rencana Ibu mau pasang wali kelas, kolaborasi dengan juga dengan guru BK ya. Kira-kira itu kapan akan Ibu laksanakan? Jadi begini Bu, memang saya itu di sekolah itu dengan guru BK dan wali kelas itu hampir setiap harinya saya berjumpa. Hanya saja dari kemarin tuh belum sempat waktunya gitu. Mungkin kalau berjumpa, tapi untuk duduk ngobrol dari hati ke hati, ngobrol serius masalah ini memang belum. Tapi memang itu sudah ada dalam rencana saya Bu. Jadi kalau tidak ada halangan, insya Allah dalam mungkin 3 atau 4 hari ini ya, kalau bisa secepatnya, bisa lebih cepat lagi atau 2 dalam 3 hari ini, saya akan bicara dengan wali kelas, kemudian saya jumpai juga guru BK, dan kemudian kami bertiga gitu. Jadi kami bertiga duduk langsung ngobrol, menceritakan tentang anak ini. Itu ya seperti saya bilang tadi Bu, insya Allah dalam waktu dekat mungkin 3-4 hari ini insya Allah akan saya lakukan untuk bisa duduk bersama wali kelas dan guru BK-nya. Oke, baik Bu. Nah, selain wali kelas, guru BK, apakah Bu Silvi butuh support dari orang lain, mungkin siapa gitu? Baik Bu, tentunya di sekolah ini kan ada yang namanya kelas-kelas lain, warga sekolah lah. Jadi warga sekolah itu kan kepala sekolah, guru, siswa, semuanya itu tentunya saya butuh dukungan dari banyak pihak ya, tidak hanya wali kelas dan guru BK saja. Jadi saya juga nanti akan membutuhkan support atau bantuan dari guru-guru MAPA lain. Jadi untuk menasihati siswa itu, untuk menyampaikan kepada mereka itu tidak harus guru yang bersangkutan juga. Jadi guru lain juga mungkin nanti saya akan minta bantuan. Nanti saya akan sampaikan jika Bapak Ibu melihat ada siswa mengenakan seragam olahraga yang tidak tertib, boleh silahkan ditegur, disampaikan agar mereka bisa tertib dalam berseragam. Karena kan Bu, kadang siswa-siswa ini mereka itu sepertinya harus dikasih tahu gurunya dulu gitu. Ada beberapa siswa yang seperti itu, ada juga yang ya sudah tanpa dikasih tahu mereka sudah cepat mengganti bajunya, cepat tertib di lapangan, cepat masuk dalam kelas.
untuk siswa-siswa yang sedikit bermasalah, tentunya guru-guru lain juga punya boleh atau mempunyai tanggung jawab untuk memperingatkan siswa-siswa itu. Jadi support saya adalah tentunya saya wali kelas, guru BK dan guru-guru yang lain. Pemimpin saya juga saya butuh support untuk kepala sekolah saya, dan juga untuk teman siswa tersebut dalam satu kelas ya mereka juga bisa mengingatkan temannya. Jadi itu kan ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Jadi yang perempuan ini juga saya minta bantuan untuk mengingatkan teman-teman yang laki-lakinya agar mereka juga mau berseragam yang tertib. Jadi mereka juga ya saling memperingatkan lah sesama mereka. Oke, baik Bu Silvi. Berarti di sini istilahnya berkolaborasi, semua guru saling bekerja sama, guru BK, wali kelas semuanya ya Bu ya. Selain itu berarti siswa juga bisa kita berdayakan, orang ini kita biasakan saling mengingatkan ya Bu ya, mungkin untuk kedisiplinan waktu bisa saling mengingatkan teman-temannya di kelas itu Bu ya. Iya, karena kan Bu, mereka kan di kelas itu kan ada sekitar 30 siswa seperti itu. Artinya mereka banyak. Ada yang nanti sudah tertib ketika mereka mau masuk pelajaran saya, pasti mereka lihat temannya yang masih di kelas, ayo mari kita pergi bersama-sama, ayo kita mari ganti baju bersama-sama. Jadi ya adalah rasa sosialnya seperti itu, rasa solidaritas teman bahwa kalau kita olahraga ya ayo bareng-bareng seperti itu. Jadi jangan seperti asing dengan teman sendiri seperti itu. Jadi saya juga harapkan teman mereka itu saling support, saling mendukung. Jadi kalau setiap pelajaran itu maunya mereka kompak. Sebenarnya ini juga melatih kekompakan sih. Iya, baik Bu Silvi. Berarti ini siswanya pun harus kompak juga ya. Kita ciptakan siswanya di kelas juga harus kompak. Jadi Bu Silvi, ini kita kan udah di penghujung pembicaraan kita pada hari ini. Nah, kira-kira dari percakapan kita pada hari ini, bagaimana perasaan Bu Silvi? Insya Allah, saya senang sekali Bu bisa berdialog dengan Bu Nafsida, bisa ngobrol-ngobrol. Jadi saya menemukan ya semoga solusi yang tadi sudah kita bicarakan, sudah saya sampaikan ke Ibu itu bisa terlaksana dengan baik dan bisa dalam waktu dekat juga saya bisa melakukan aksi tersebut seperti itu Bu. Terima kasih ya Bu Nafsida. Iya, sama-sama. Baik Bu. Oke, berarti untuk hari ini kita karena berhubung waktunya sudah di penghujung, maka ke depan saya akan menunggu ya cerita Bu Silvi berikutnya setelah berkolaborasi ya Bu ya. Terima kasih waktunya Bu Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, terima kasih Bu juga Bu.